Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1621-9 Transformasi Naga Api Jue yang Terbakar. Qixuan kembali ke kediamannya dengan marah, dan tidak menanyakan hal-hal di Dongcheng. Begitu dia kembali, Qixuan melihat Suizong berdiri di halaman kediamannya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Senior Suizong. Qixuan berjalan dengan ekspresi normal dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Carilah Dongfang Bai, Mizuzuka tersenyum tipis. Iya, sekarang Qixuan mendengar 3 kata Dongfang Bai, wajahnya penuh amarah yang ganas. Kamu harus menanggung kesulitan. Sudah kubilang kamu hanya perlu membunuh mereka yang berperang melawan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Serahkan urusan lain padaku. Kamu harus pergi ke Dongfang Bai. Terima penghinaannya. Kamu harusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak ada prajurit yang bisa menjadi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian yang mudah diacau. Mizuzuka terkekeh. Qixuan mengertakkan giginya, ketika kita sampai ke alam rahasia 10.000 bintang, saya akan memastikan bahwa dia mati tanpa tubuh yang utuh. Tetapi dia harus bertahan hidup untuk mencapai alam rahasia 10.000 bintang terlebih dahulu. Sekarang Yang Changdong, Ye Jianqiu, Mi Rong, dan Yu Liang, Jian Ruohan adalah seorang jenius tingkat suci, dan ada 2 jenius tingkat jahat, Yan Tuo dan Wei Tianjun, yang terlibat. Apakah Dongfang Bai dapat bertahan hari ini? Itu sulit untuk mengatakan. Mata Qixuan berkedip. Dengan sedikit warna dingin, Mizuzuka terkekeh dan berkata, haha, benar. Mari kita lihat pertarungan antara talenta muda terbaik di Lingnan. Ini adalah tujuan awalku. Maksud Mizuzuka. Senyum yang dalam. Lin Bai dan Zhang Jianxing berdiri di lapangan, dan kedua pedang iblis memenuhi udara dengan kekuatan pedang yang luar biasa. 7 orang, termasuk Ye Jianqiu, Jian Ruohan, Yang Changdong, Yu Liang, Mi Rong, Wei Tianjun, dan Yan Tuo, membentuk lingkaran untuk mengelilingi Lin Bai dan Zhang Jianxing. Serahkan kedua jenius jahat itu padaku. Zhang Jianxing menyeringai, jika kamu tidak membiarkanku bergerak, gadis berambut es itu, maka aku tidak akan macam-macam denganmu. Kamu bisa berpegang pada orang lain. Zhang Jianxing terkekeh. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya dingin dan dia berkata dengan dingin, tidak masalah. Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, Saudara Dongfang, kamu harus berhati-hati, tidak satupun dari orang-orang ini yang mudah untuk diganggu. Itu kebetulan aku juga bukan orang baik. Karakter yang menyinggung perasaan. Lin Bai tersenyum dingin. 7 orang di depan memandang Zhang Jianxing dan Lin Bai dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita pelajari apakah ahli pedang dari 2 pedang iblis itu luar biasa seperti teleportasi. Mata Yan Tuo dan Wei Tianjun berkilat dingin. Cahaya itu terbang menuju Lin Bai dan Zhang Jianxing. Wei Tianjun mengambil 1 langkah ke depan, dan kesombongannya segera berubah menjadi badai yang melanda kota timur dalam kekuatan yang menakutkan ini, langit menjadi bumi dan bumi menjadi langit. Segel yang mengguncang surga. Wei Tianjun meminumnya, dan segel kepalan tangan terbentuk di tangannya. Segel menggoda langit adalah keterampilan rahasia dari Sekte Segel Suci. Lin Bai telah mempelajarinya berkali-kali, tetapi setiap kali digunakan oleh orang yang berbeda, kekuatannya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Yan Tuo mendengus dingin, roh bela diri di atas kepalanya memenuhi udara, dan langit dipenuhi kabut hitam. Yan Tuo seperti inkarnasi iblis, matanya berubah merah, dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangan. Segel tangan besar Luo Tian. Yan Tuo mendengus dingin, dan kabut hitam di langit mengembun menjadi telapak tangan yang besar dan sangat kuat, yang menghantam ke depan. Wajah Zhang Jianxing menjadi dingin, matanya bersinar dengan cahaya terang, dan iblis itu mengeluarkan suara di tangannya. Pada saat ini, Zhang Jianxing mengambil langkah maju, mengayunkan pedang iblis ke depan, dan langsung terbang dengan cahaya pedang yang menghancurkan kehampaan. Gemuruh. Ada getaran hebat di depan, dan ledakan kekuatan spiritual menyebar. Dengan 1 tebasan pedang iblis, serangan Yan Tuo dan Wei Tianjun langsung dipotong-potong. Huff! Zhang Jianxing berteriak dingin, dan bergegas keluar seperti kilat, membawa kekuatan pedang ajaib yang luar biasa ke arah Yan Tuo dan Wei Tianjun. Kekuatan konsepsi artistik yang merusak mulai merasuki dunia. Di bawah suasana hati Zhang Jianxing yang merusak, para prajurit di kota timur semuanya tampak ketakutan, hati mereka terguncang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah di bawah kekuatan penghancur. Ekspresi Wei Tianjun dan Yan Tuo bersinar, dan mereka segera menggunakan keterampilan fisik mereka untuk melawan Zhang Jianxing. Itu adalah bentuk pertama dari teknik segel suci dari Sekte Segel Suci, segel yang mengguncang surga. Sayangku, putra suci dari Sekte Luotian sebenarnya menggunakan keterampilan rahasia Sekte Luotian, segel tangan besar Luotian, dalam 1 gerakan. Ayolah, apakah Zhang Jianxing begitu galak? Dia benar-benar menghancurkan serangan 2 jenius jahat, Yan Tuo dan Wei Tianjun, dengan 1 pedang. Saat Zhang Jianxing bertarung dengan Wei Tianjun dan Yan Tuo, terjadi keributan di seluruh kota timur.
Suara seru terus bergema. Ketika Yang Changdong melihat Zhang Jianxing dan yang lainnya sudah bertarung, dia segera menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, Dong Fang Bai, maukah Anda memberi kami penjelasan hari ini? Lin Bai berkata dengan dingin, saya sudah memberi Anda penjelasan, Anda inginkan. Ya, saya telah memberitahu Anda bahwa 72 penggarap pedang Gunung Xiandong tidak melakukan apapun yang tercela atau tidak tahu malu. Wajah Yang Changdong menjadi dingin, dan nyala api memenuhi tubuhnya dan membakar. Dia tersenyum dingin, kalau begitu sepertinya bahwa hari ini Tuan Dong Fang Bai Sao Jian tidak akan mundur dengan mudah. Baiklah, biarkan aku bertemu denganmu. Yang Changdong bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya melonjak ke langit. Kekuatan api yang membakar di tubuhnya terbakar begitu keras hingga langit terdistorsi. Gemuruh, nyala api memenuhi udara dan menyerang Lin Bai. 9 transformasi naga api dari Jue pembakaran. Yang Changdong meraung dengan marah, dan api yang memenuhi tubuhnya mengembun menjadi naga api yang panjangnya sekitar 10.000 kaki. Tubuh naga besar itu menumpuk di seluruh kota langit berbintang. Pada saat ini, naga api membuka mata emasnya sedikit dan menatap Lin Bai dengan marah. 9 transformasi naga api dalam keterampilan rahasia Sekte Hati Terbakar, Jue Pembakaran. Cepat pergi dan gunakan kekuatan spiritualmu untuk melindungi tubuhmu. Jangan biarkan Jue Pembakaran Yang Changdong menangkap kami. Para prajurit di kota timur mendongak. Ketika mereka melihat naga api bercokol di langit, mereka semua terkejut dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terluka oleh kekuatan api naga api. Bunuh. Mata Yang Changdong tajam. Naga api yang terbangun menengadah ke langit dan meraung. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya terkondensasi di mulutnya, dan dimuntahkan ke Lin Bai. Bang! Kekuatan api di seluruh langit terkondensasi menjadi pilar cahaya dan menghantam Lin Bai dengan keras. Kemanapun pilar api ini lewat, langit menjadi gelap, bumi hangus, dan banyak rumah runtuh di sini dan berubah menjadi abu dalam nyala api. Ilmu pedang Tian-Tian. Lin Bai meraung dengan marah, dan sepotong lampu merah mengembun di tubuh Lin Bai, membuat kekuatan kultivasi Lin Bai mencapai tingkat pertama alam Dewa Yang. Di bawah berkah ilmu pedang Tong Tian, Lin Bai tiba-tiba mendongak dan melihat pedang iblis menembus udara dan membunuh. Sinar cahaya pedang melesat langsung ke langit dan mengenai kepala naga yang menyala itu. Raungan menyedihkan menyebar ke segala arah. Setelah terkena pedang Lin Bai, naga yang menyala itu memercikkan hujan api dalam jumlah besar dan terbang ke angkasa berbintang. Kota langit, beri aku pedangnya. Pada saat ini, Jian Ruohan mengambil tindakan lagi, matanya bersinar, dia mengambil langkah maju, dan kekuatan es yang luar biasa mengembun di separuh langit. Kini, pemandangan menakjubkan dan mengejutkan muncul di Starry Sky City. Di separuh kiri langit, naga api bercokol, dan nyala api yang tak berujung membakar langit dan bumi menjadi abu. Di bagian kanan langit, ada lapangan yang sangat dingin, langit es dan salju, dan kepingan salju seputih salju berjatuhan di seluruh langit. Dan di antara api dan es, seorang pria berjubah warna-warni berdiri dengan pedang, wajahnya dingin, dan matanya sangat tajam. Bab 1622 Dia mengenaliku. Pertama, terjadi pertempuran sengit antara Zhang Jianxing dan Wei Tianjun Yantuo, yang mengejutkan para pejuang di seluruh kota langit berbintang. Pada saat ini, dampak api dan embun beku membuat para prajurit ini terlihat panik. Mereka mau tidak mau mundur dari kota timur. Mereka hanya bisa menyaksikan konfrontasi di kota timur dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Lin Bai melirik ke arah Jian Ruohan. Rambut putihnya berayun, dan ada sedikit ketidakpedulian dan keheningan yang mematikan di mata putihnya. Pemandangannya akan membuat bulu kuduk merinding. Ketika Lin Bai memandang Jian Ruohan, tawa menghina datang dari naga menyala yang berdiri di udara, Dong Fang Bai, cepat berlutut dan mohon ampun. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Mendengar suara ini, Lin Bai mengalihkan pandangannya dari Jian Ruohan dan menatap naga yang menyala itu. Ekspresinya segera berubah dingin, dia mengangkat pedang iblisnya dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Segera, Lin Bai tidak lagi terlibat dengan Jian Ruohan, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju naga api. Mencari kematian. Raungan Yang Changdong datang dari naga api. Naga api itu berputar dengan gila, memamerkan gigi dan cakarnya, dan meludahi Lin Bai. Semburan kekuatan spiritual api berubah menjadi dampak yang mengerikan dan menyerang Lin Bai. Pergilah sia-sia. Sinar api ini sangat kuat, dan Lin Bai langsung musnah di dalamnya. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di Starry Sky City berseru, tepat ketika mereka mengira Lin Bai telah mati di bawah serangan naga api, aliran guntur Qian naik dan menghancurkan berkas cahaya secara langsung. Pedang guntur ilahi Aoki. Kakak-kakak. Sepotong guntur Qian yang mengembun di udara. Saat Lin Bai dengan ganas menyerang dengan pedangnya, guntur Qian berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhentikan, langsung menghancurkan naga api.
Ofensif. Di saat yang sama, pedang terbang ke udara dan memenggal kepala naga api. Gemuruh. Setelah kepala naga api dipenggal oleh Lin Bai, tubuh naga besar itu meledak berkeping-keping, dan kekuatan api menyebar ke seluruh langit, menghancurkan setengah rumah di kota timur Star City. Saat naga api itu meledak, sesosok tubuh yang malu jatuh dari langit dan mendarat di reruntuhan berlumuran darah. Orang ini jelas adalah Yang Changdong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghancurkan 9 transformasi naga apiku dengan satu pedang? Yang Changdong berkata dengan terkejut di antara reruntuhan. Ketika Lin Bai melihat Yang Changdong mendarat, matanya langsung bersinar, dan dia terbang dengan pedang. Dia segera mencibir, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hari ini adalah hari kamu mati. Pedang itu jatuh dengan keras, tanpa menyerah domba apapun. Jika Changdong memiliki kekuatan reaksi, dia akan menjatuhkan pedangnya dan membunuh Yang Changdong di bawah pedang iblis. Tidak. Yang Changdong berteriak, mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan pedang Lin Bai. Tapi pedang Lin Bai mengandung kekuatan konsepsi artistik aurora. Ketika Yang Changdong hendak melawan, mata Lin Bai berkilat dingin, pedang 10 langkah, 10.000 langkah akan membunuh. Rentetan dingin yang ekstrim membuat Lin Bai keterampilan pedangnya sangat cepat bahkan mata telanjang tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan kilatan pedangnya, dia berada di depan Yang Changdong. Yang Changdong tampak ngeri. Dia merasakan kematian mendekat, dan merasakan gerbang neraka terbuka untuknya. Tepat ketika pedang Lin Bai jatuh, Yang Changdong tiba-tiba muncul dari reruntuhan dan menghilang di bawah teknik pedang Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua menyelamatkan Yang Changdong di langit di kejauhan. Masalah ini adalah kesalahan sekte hati terbakar kami. Mohon maafkan saya, Tuan Dongfang Bai Shaojian. Setelah lelaki tua itu menyelamatkan Yang Changdong, dia berkata dengan dingin, hari ini Yang Changdong telah dikalahkan, dan sekte hati terbakar kami tidak akan ada lagi. Ikut campur dalam masalah ini. Penting. Lin Bai berbalik untuk melihat sesepuh dari sekte hati terbakar dan berkata dengan dingin, Yang Changdong ingin memberikan penjelasan, dan saya sudah memberinya penjelasan. Tolong didik murid-murid sekte hati terbakar jauh sebelum Anda mengetahuinya keseluruhan cerita. Jangan keluar dan gigit orang seperti anjing gila. Dongfang Bai, siapa yang kamu panggil anjing gila? Yang Changdong berlumuran darah, dan dia berteriak dengan marah saat ini. Lihat kita berdua, menurutmu siapa yang lebih seperti anjing gila? Lin Bai mendengus dengan nada menghina. Yang Changdong menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan wajah yang garang, seperti yang dikatakan Lin Bai, dia tampak seperti anjing gila. Yang Changdong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, mengertakkan gigi, dan berkata dengan mata tajam, Dongfang Bai. Di alam rahasia 10.000 bintang, aku akan membunuh kepalamu. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo. Lin Bai berkata dengan nada menghina. Dia mendengus dingin, dan segera memalingkan muka dari Yang Changdong. Tetua dari sekte hati terbakar menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan kekuatan spiritual, dia memimpin Yang Changdong mundur 1000 meter dan berhenti mencampuri urusan di kota timur. Pada saat ini, setelah Lin Bai merawat Yang Changdong, dia melihat ke arah Jian Ruohan lagi. Tapi sekarang ketika Lin Bai melihat ke arah Jian Ruohan, dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian seperti sekarang, sebaliknya, dia tertegun di udara, mata putihnya melamun. Setelah beberapa saat, Jian Ruohan menyarungkan pedangnya dan berbalik diam-diam untuk pergi. Melihat Jian Ruohan pergi, Lin Bai tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, dia mengenaliku. Ketika Jian Ruohan pergi, Lin Bai tahu bahwa Jian Ruohan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ye Jianqiu melihat Jian Ruohan pergi dan bertanya, Ruohan, kamu mau kemana? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jian Ruohan berbalik dan berjalan keluar kota timur tanpa menoleh ke belakang, tidak memperhatikan siapapun di sepanjang jalan. Dia berjalan seperti ini, keluar dari Star City. Ye Jianqiu menatap punggung Jian Ruohan, dan merasakan sedikit sakit di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Lin Bai, dengan tatapan dingin di matanya, apa yang kamu lakukan pada adik perempuanku? Lin Bai menatap Ye Jianqiu dan berkata, saya memulai dari awal. Pada akhirnya, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Karena Anda bertanya tentang ini, saya juga ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Lin Bai menatap Ye Jianqiu dan berkata, Ye Jianqiu meninggalkan Miracle Ridge bersama Jian Ruohan, mungkin hanya Ye Jianqiu yang paling tahu apa yang terjadi pada Jian Ruohan. Ketika Ye Jianqiu mendengar Lin Bai menanyakan pertanyaan ini, pupil matanya segera berubah, matanya menjadi gelap, dan dia bertanya, siapa kamu? Lin Bai menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ye Jianqiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kecuali pedang iblis di tangannya. Sedingin es. Mata Ye Jianqiu menjadi semakin tajam. Dia mengeluarkan pedang yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat dari tas penyimpanannya,
menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, jangan bilang padaku. Aku akan membunuhmu. Hah, Lin Bai. Ketika Bai mendengar kata-kata Ye Jianqiu, dia mendengus dengan jijik. Mencari kematian. Melihat ekspresi jijik di wajah Lin Bai, Ye Jianqiu segera menjadi marah dan terbang dengan pedang. Cahaya pedang tajam muncul di udara dan menuju ke arah Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Melihat ilmu pedang Ye Jianqiu, Lin Bai mendengus dingin di dalam hatinya, sekarang 4 tahun telah berlalu, dan ilmu pedangmu benar-benar tidak meningkat sama sekali. Lin Bai bergoyang dan berjalan lurus menuju Ye Jianqiu. Pedang 10 langkah. Bunuh dengan 10.000 langkah. Bab 1623 Pedang 10 langkah. Satu pikiran membunuh para dewa. Pedang 10 langkah. Bunuh dengan 10.000 langkah. Konsep artistik Aurora mulai bekerja lagi, menyebabkan pedang Lin Bai mengenai tubuh Ye Jianqiu secepat menembus kehampaan. Ekspresi Ye Jianqiu berubah, dan roh bela diri di atas kepalanya segera memenuhi udara. Dia membuka mulutnya dan mendengus dingin, naik turunnya sungai pedang. Roh bela diri tingkat surga Ye Jianqiu muncul lagi, dan di dalam kabut, bayangan pedang tajam mengembun. Kemudian, teknik rahasia jiwa bela diri ini digunakan lagi dari tangan Ye Jianqiu. Ribuan bayangan pedang mengalir menuju Lin Bai seperti sungai pedang yang tak terhentikan. Teknik pedang menelan matahari. Ekspresi Lin Bai segera bersinar, dan pedang 10 langkah dengan cepat terselubung. Dalam sekejap, Lin Bai menampilkan konsep hujan badai, dan teknik pedang menelan matahari melintas ke arah Ye Jianqiu seperti embusan angin. Angin dan hujan. Gemuruh. Benturan kekuatan spiritual yang dahsyat terdengar di udara. Kemudian dalam sekejap, Ye Jianqiu menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya untuk menerobos dampak tabrakan, dan menikam Lin Bai dengan kilatan pedang, ekspresinya berubah menjadi ganas dengan sia-sia. Pedang ini dipegang dari tangan Ye Jianqiu, sepertinya memiliki kekuatan biasa, tapi nyatanya itu adalah kekuatan luar biasa dari pemiliknya. Teknik pedangnya anggun, ringan dan indah, seperti daun yang melayang ke bawah. Ye Ziqiu. Ye Jianqiu berteriak pelan, dengan tatapan tajam di matanya. Itu adalah seni bela diri tingkat raja dari Sekte Pedang Donglan, satu daun mengenal musim gugur. Kumpulan seni bela diri tingkat raja ini sangat terkait dengan Ye Jianqiu. Melihat keterampilan pedang Ye Jianqiu, ada seruan di seluruh langit berbintang kota. Pedang ini, dengan aura dingin, menyapu ke depan, dan aura menakutkan menelan Lin Bai, seolah-olah Lin Bai memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Konsep artistik pembunuhan. Konsepsi artistik Aurora. Konsepsi artistik hujan lebat. 3 pemikiran dalam satu. Su Xian. Lin Bai juga merasakan bahwa pedang Ye Jianqiu mengandung kekuatan luar biasa, dan ekspresinya serius segera, dan kekuatan 3 konsepsi artistik di tubuhnya berpadu sempurna pada saat ini. Pedang iblis itu membubung ke langit dan menebasnya. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi tersapu, langsung memaksa pedang Ye Jianqiu mundur, ekspresinya merosot, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar beberapa kali, lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ye Jianqiu mundur 100 meter dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menggunakan seni bela diri tingkat raja, dia masih terlempar mundur 100 meter oleh pedang Lin Bai, dan bahkan melukainya. Lin Bai melirik Ye Jianqiu, yang terbentur ke belakang, dan mendengus dingin. Pada saat ini, Lin Bai memandang Zhang Jianxing lagi dan terkekeh, Saudara Zhang, saya telah menyelesaikan 2 di antaranya di sini, mengapa Anda belum menyelesaikan satu pun? Zhang Jianxing dan Wei Tianjun Yan Tuo berjuang keras dan mendengar Lin kata-kata Bai. Dan segera mengumpat dengan marah, Dongfang Bai, kenapa kamu tidak mencobanya? Kedua jenius jahat ini lebih kuat dari gabungan beberapa orang itu. Benarkah? Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata, agak tidak percaya. Wei Tianjun dan Yan Tuo saling menatap, lalu diam-diam mengutuk dan berkata, Yang Changdong dan Ye Jianqiu dikalahkan oleh Dongfang Bai. Mereka benar-benar tidak berguna. Begitu banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa pada Dongfang Bai. Wei Tianjun berkata dengan dingin. Mirong, Yu Liang, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak berkumpul? Jika kita mencoba yang terbaik hari ini, kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Saya khawatir posisi kita sebagai putra suci akan datang ke sebuah akhir. Tidak hanya itu, kami juga akan ditertawakan oleh semua orang di dunia. Yan Tuo juga menatap Yu Liang dan Mirong dengan mata dingin. Mirong? Orang suci Luo Tianzong, temperamen mulianya sedikit memadat, dan secercah cahaya muncul di matanya yang indah, dia segera mengambil langkah maju dan melambaikan tangan gioknya ke udara. Kekuatan mengerikan berkumpul dengan sia-sia. Segel tangan besar Luo Tian. Mirong berteriak, dan cetakan tangan besar diarahkan ke kepala Lin Bai dan dibombardir. Kekuatan yang kuat meraung ke langit, menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh tubuh Yu Liang bersinar dengan niat pedang, dan matanya menunjukkan cahaya yang ganas.
Pedang panjang berwarna putih keperakan melintas di tangannya dan menyerang Lin Bai. Pada saat yang sama, Ye Jianqiu mengertakkan giginya lagi dan menyerang Lin Bai dengan pedang. Yu Liang, Mi Rong, dan Ye Jianqiu bergabung dan menggunakan 3 gerakan untuk membentuk badai yang dahsyat. Kekuatan tersebut mengguncang kota langit berbintang dan bergegas menuju Lin Bai pada saat yang bersamaan. Ekspresi Lin Bai memadat, pedang terbang berenang di sekelilingnya, dan seruan pedang yang tajam segera menyebar. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Aoki Divine Thunder. Ada gua guntur di mata Lin Bai, dan petir hijau berkumpul di Lin Bai. Pedang terbang itu melintas dan menyerang dengan kekuatan yang tak terhentikan, langsung menghancurkan segel tangan besar Luotian milik Mi Rong dan Geng Dao Yu Liang menjadi berkeping-keping, lalu mengenai pedang tajam Ye Jianqiu. Bang! 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 3 suara keras terdengar di udara, dan Mi Rong, Yu Liang, dan Ye Jianqiu terbang mundur, dengan darah muncrat dari mulut mereka lagi. Pedang 10 langkah. Bunuh para dewa dengan satu pikiran. Mata Lin Bai langsung bersinar, dia mengambil 1 langkah, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari udara. Aku melihat cahaya pedang melintas di udara secepat kilat dan menuju ke tenggorokan mereka bertiga. Tidak bagus. Seru Yu Liang, dan seluruh kekuatannya melonjak pada saat yang sama. Cahaya pedang yang tajam dan luar biasa dengan cepat menyala, dan dia menebas dengan keras di depannya. Gemuruh. Pedang Yu Liang mengenai pedangnya dengan akurat. Getaran keras menyebar di udara. Pada saat yang sama, sesosok tubuh menyapu tubuh Yu Liang. Di sisi lain, temperamen Mi Rong yang kalem telah hilang, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, orang lain menyapu Mi Rong. Cahaya pedang yang mengenai Mi Rong juga meleset. Hanya orang terakhir yang tersisa, dan cahaya pedang ini menyerang Ye Jianqiu. Tidak ada keraguan bahwa ada sosok yang juga menyelamatkan Ye Jianjun. 3 lampu pedang melintas di udara, dan setelah menghilang, sosok Lin Bai terungkap lagi. Lin Bai tampak sangat acuh tak acuh saat ini, berdiri di udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan tatapan tidak ramah. Di depan Lin Bai, 3 tetua dari Sekte Pedang Donglan, Sekte Luotian, dan Sekte Tiandao menyelamatkan Ye Jianqiu, Mi Rong, dan Yu Liang satu demi satu. Jika mereka tidak mengambil tindakan secara tiba-tiba, serangan pedang Lin Bai barusan akan membunuh ketiga orang ini secara langsung. Lin Bai menggunakan pedang terbangnya untuk menarik perhatian mereka, dan kemudian menggunakan pedang terkuat di pedang 10 langkah. Dalam sekejap, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi sama sekali. Lin Bai hanya bisa menggunakan trik ini sekali. Karena jika Lin Bai tidak membunuh ketiga orang ini kali ini, dan jika dia ingin menggunakan pedang terbang untuk menarik perhatian mereka di masa depan, sehingga pedang 10 langkah dapat membunuh mereka, pada dasarnya itu tidak mungkin, dan mereka pasti akan memiliki tanggul di hati mereka. Ketika Wei Tianjun dan Yan Tuo melihat tetua dari 3 sekte besar menyelamatkan Mi Rong dan Yu Liang, mata Ye Jianqiu berbinar dan mereka semua mulai menjauh dari Zhang Jianxing. Oke, bisakah lelucon ini berakhir? Pada saat ini, para tetua dari sekte hati terbakar, setelah menonton dalam waktu yang lama, akhirnya datang untuk menyelamatkan setelah para tetua dari Sekte Pedang Donglan dan Sekte Tiandao menyelamatkan Putra Suci. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bab 1624 Sesepuh dari berbagai sekte. Zhang Jianxing, Wei Tianjun dan Yan Tuo menyerah. Zhang Jianxing datang ke sisi Lin Bai dan melihat ekspresi Lin Bai yang dingin dan gemetar karena marah. Dia segera terkekeh dan berkata, "Haha, Saudara Dongfang, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa meskipun kita mengambil tindakan hari ini, tidak ada dari kita yang dapat membunuh lainnya. Para tetua dari 7 sekte besar ini tidak akan hanya menyaksikan putra suci mereka mati di tanganmu. Kamu tidak perlu begitu marah." Lin Bai menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Zhang Jianxing dan menghela nafas pelan, "Aku tidak marah pada mereka karena menyelamatkan putra suci, tapi aku marah pada diriku sendiri. Jika ilmu pedangku cukup cepat, bahkan jika para tetua ini ingin menyelamatkanku, itu tidak mungkin. Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah." Lin Bai berkata dengan dingin. Jika keterampilan pedang Lin Bai lebih cepat, dan dengan kekuatan, pedang 10 langkah, untuk membunuh dewa dengan satu pikiran, pasti mungkin untuk membunuh Mi Rong, Yu Liang, dan lainnya sebelum para tetua dari 7 sekte ini mengambil tindakan. Wei Tianjun dan Yan Tuo keduanya berhenti. Mereka memandang Mi Rong, Ye Jianqiu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi jijik di mata mereka. Mereka diam-diam mengutuk di dalam hati mereka, sungguh banyak sampah, beberapa dari mereka disebut level putra suci. Karakter-karakternya, sebenarnya bekerja sama, bahkan tidak bisa mengalahkan Dongfang Bai. Mi Rong, Ye Jianqiu, Yu Liang,
dan Yang Changdong semuanya berdiri di samping para tetua sekte mereka, memandang Lin Bai dan Zhang Jianxing dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, sebuah suara hangat datang dari langit, hahaha, semua tetua dari 7 sekte besar datang ke kota timurku, kenapa kamu tidak datang menemuiku? Orang tua yang muncul dengan tawa hangat adalah dari sekte Pedang Tongtian. Penatua. Ada 7 tetua dari sekte Pedang Tongtian yang muncul saat ini, dan selain 7 tetua ini, ada 3 lainnya, Ye Jianjun, Ling Luo, dan Lin Anyang. Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, lihat, tetua sekte Pedang Tongtian Anda telah lama menunggu. Jika Anda kalah dari mereka, tetua sekte Pedang Tongtian Anda tidak akan melihat Anda dibunuh. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Nada, mengangguk sedikit. Ketika ketujuh tetua ini mendatangi Lin Bai, mereka semua memandang Lin Bai sambil tersenyum, tanpa ada niat menyalahkannya, sebaliknya, kedua tetua diam-diam mengacungkan jempol pada Lin Bai. Melihat kedatangan 7 tetua dari sekte Pedang Tongtian, ekspresi para tetua dari sekte lain sedikit dingin, dengan ekspresi kemarahan yang samar di wajah mereka. Sesepuh sekte, saya sudah tahu tujuan kedatangan Anda ke Dongcheng, tapi karena saya, Master Dongfang Bai Shaojian dari sekte Pedang Tongtian, saya sangat yakin, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong tidak menggunakan cara tercela seperti itu untuk membunuh orang. Kalau begitu aku sedang memikirkannya. Pasti ada kesalahpahaman. Selain itu, aku, seorang pembudidaya pedang dari sekte Pedang Tongtian, tidak akan melakukan hal yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu. 7. Tetua dari kata sekte Pedang Tongtian satu demi satu. Tetua dari sekte Hati Terbakar berkata dengan lembut, karena para tetua dari sekte Pedang Tongtian telah berdiri untuk berbicara mewakili 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, bagaimana mungkin kita tidak memberikan muka kepada mereka? Tetua. Dari Donglan wajah pedang sekte menjadi gelap, mungkin ini pasti ada kesalahpahaman. Tetua dari sekte Luotian berkata dengan suara dingin, tolong juga minta para tetua dari sekte Pedang Tongtian untuk menahan para murid. Terlepas dari apakah masalah ini adalah salah paham atau tidak, saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Sekte Pedang Tongtian. 7 tetua dari sekte pedang semuanya berkata sambil tersenyum, itu sudah pasti. Karena Anda telah tiba di kota timur, mengapa tidak, apakah kamu tidak datang ke sekte Pedang Tongtian kami untuk minum? Tidak perlu. Tetua dari sekte Hati Terbakar mendengus dingin, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Hari ini, putra suci dari sekte Hati Terbakar dikalahkan oleh Dongfang Bai, menyebabkan sekte Hati Terbakar kehilangan muka. Dan tetua ini bahkan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yang Changdong, yang membuatnya semakin marah. Mendengar bahwa sekte Pedang Tongtian akan mengadakan perjamuan dan mengundang mereka untuk minum, para tetua dari sekte Hati Terbakar merasa terhina dan segera pergi. Yang Changdong memandangi wajah suram dari sesepuh sekte Hati Terbakar. Dia segera tahu bahwa dia telah kalah hari ini dan membuat sekte Hati Terbakar terlihat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, meraung, Dongfang Bai. Masuk alam rahasia 10.000 bintang, aku akan membunuhmu. Lin Bai memutar matanya ke arah Yang Changdong dengan marah, seolah berkata, datanglah jika kamu memiliki kemampuan. Yu Liang juga berkata, Dongfang Bai, ada tetua dari sekte di sini. Kamu dan aku terikat dan belum mengembangkan banyak keterampilan. Saat kita pergi ke alam rahasia 10.000 bintang, kita akan bertarung dengan baik. Yu Liang tidak berbohong. Mereka semua tahu bahwa tidak peduli siapa yang menang atau kalah hari ini, hasil akhirnya adalah tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Bagaimanapun, status mereka di 7 sekte besar terlalu tinggi. Prajurit tingkat putra suci dan tetua sekte tidak akan hanya menyaksikan mereka dibunuh. Tetapi ketika berbicara tentang alam rahasia 10.000 bintang, itu berbeda. Tidak ada aturan, tidak ada tetua sekte, dan tidak ada yang ikut campur. Sangat mungkin bagi 7 tokoh setingkat putra suci dari 7 sekte ini untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan tanpa terlalu khawatir. Ye Jianqiu juga berkata dengan dingin, balas dendam hari ini, kamu pasti akan datang untuk membalas dendam dari alam misterius 10.000 bintang. Lin Bai melirik ke arah Ye Jianqiu. Selama pertarungan tadi, Lin Bai juga merasa bahwa Ye Jianqiu adalah menyembunyikan sesuatu. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan dengan rangkaian seni bela diri tingkat raja itu, dia hanya menggunakan satu gerakan. Yan Tuo mencibir dan berkata, Zhang Jianxing, hari ini kita akan menentukan pemenangnya. Di alam rahasia 10.000 bintang, saya harap saya masih cukup beruntung untuk bertarung melawan ahli pedang dari pedang iblis. Wei Tianjun terkekeh dan berkata, kekuatan penerus pedang iblis hari ini adalah milikku. Mengerti, aku harus merasakan kekuatan penerus pedang iblis di alam rahasia 10.000 bintang. Kuharap penerus pedang iblis tidak mengecewakanku. Wei Tianjun menatap Lin Bai dengan dingin dan terkekeh, senyumnya penuh kekejaman. Saat Wei Tianjun dan Yan Tuo pergi, prajurit tingkat putra suci lainnya juga pergi satu demi satu.
Di kota timur, ketenangan kembali lagi. Senyuman ketujuh tetua dari Sekte Pedang Tongtian tiba-tiba menghilang, dan mereka semua tertawa dan berkata serempak, "Oh, kalian ingin menaruh semua omong kosong pada Sekte Pedang Tongtian kami, dan mereka bahkan tidak tahu siapa dirimu." Hati yang terbakar ini, Sekte Zhonghe Tiandao benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah Anda ingin Master Pedang keluar dan mengalahkan 6 sekte besar lainnya? Bagaimana cara mengalahkannya? Apakah Anda ingin membiarkan Master Pedang melakukannya gunakan pisau daging lagi? Sayangku, jangan main-main. Master Pedang telah berhasil hidup damai selama 100 tahun. Jika dia mulai membuat masalah, apa gunanya? 7. Tetua dari Sekte Pedang Tongtian berbisik kepada satu sama lain di udara. Kemudian, mata mereka tertuju pada Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti Dong Fang Bai. Hehe, meskipun kami ditempatkan di Starry Sky City sepanjang tahun, kami sangat akrab dengan namamu." Sesepuh lainnya dia juga tersenyum dan berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya, kamu sangat kuat." Sesepuh lainnya berkata dengan suara rendah, "Dong Fang Bai, mendengarkan kata-kata orang suci itu sebelum mereka pergi, sepertinya mereka akan mampu menghadapinya di alam misterius 10.000 bintang. Kamu harus berhati-hati. Saat kamu bertarung di Star City barusan, mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Lagi pula, dengan kami orang-orang tua yang menonton, mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Aku tidak berani benar-benar membunuhmu. Tapi di Wan-Wan, alam rahasia bintang berbeda. Jika kamu mati di alam rahasia 10.000 bintang, kami tidak ada hubungannya. Jadi, setelah alam rahasia 10.000 bintang terbuka di 5 hari, kamu harus hati-hati." Para tetua ini mengingatkan satu persatu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih para tetua telah mengingatkan saya, harap ingat ini." Kemudian ketujuh tetua itu pergi. Ling Luo juga mengangguk sedikit kepada Lin Bai, menyapa, lalu pergi. Dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak pandai berkata-kata, jadi dia tidak banyak bicara. Ekspresi Ye Jianjun tidak berubah sejak dia tiba di sini. Dia tidak terkejut atau ngeri bahwa Lin Bai mengalahkan putra suci dari sekte lain. Sebaliknya, menurutnya itu adalah hal yang sangat normal dan tidak dapat disebutkan sama sekali. Buat dia tertarik. Hanya Lin Anyang yang datang dan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Bai, tapi segera pergi juga. Bab 1625 Rumah Pedang. Orang tua di perahu yang sepi. Sekte Pedang Tongtian, Pegunungan Jianyun. Suara tawa terdengar dari aula Master Pedang. Gui Jing buru-buru datang ke aula utama Jianzun dan melihat Jianzun menari dan tertawa di aula utama, seolah-olah ada orang miskin yang mengambil sepotong emas. Gui Jing terkekeh dan berkata, "Salam kepada Master Pedang Master. Aku ingin tahu apakah Master Pedang Master memanggilku ke sini untuk sesuatu." Wajah Master Pedang Master dipenuhi dengan ekstasi, dia melihat ke arah Gui Jing dan berkata, "Gui Jing, kamu mengerti apakah ada berita? Dong Fang Bai bergabung dengan keturunan pedang iblis di kota langit berbintang dan mengalahkan orang suci 5 sekte lainnya hingga mereka tidak dapat melawan. Senang sekali, senang sekali, senang sekali. Dong Fang Bai melakukan pekerjaan dengan baik." "Ah," kata kepala sekolah Master Pedang sambil tersenyum. Gui Jing terkekeh dan berkata, "Saya mengetahui beberapa berita. Tampaknya putra suci dari 5 sekte besar lainnya mengatakan bahwa Dong Fang Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong menggunakan beberapa trik tercela dengan menyembunyikan energi pedang di tubuh mereka untuk bunuh beberapa dari 7 sekte besar. Murid sekte tersebut. Inilah penyebab masalah ini." Master Pedang mencibir, masing-masing dari 7 sekte besar memiliki ratusan ribu murid lagi, dan hanya sedikit orang meninggal. Mereka membuat keributan besar di Starry Sky City. Mereka adalah pemabuk yang tidak peduli tentang minum. Gui Jing berkata dengan penuh arti, "Apa yang dimaksud oleh Master Pedang? Apakah itu bohong datang untuk mencari keadilan?" Faktanya, para tetua dari 7 sekte besar ingin diam-diam menekan arogansi Sekte Pedang Tongtian. Kepala Master Pedang mencibir, Sekte Pedang Tongtian begitu tajam sehingga Sekte Pedang Tongtian memiliki monopoli atas 9 jenius tingkat monster di Lingnan. Kalian berlima, bagaimana 6 sekte besar lainnya bisa senang dengan ini? Belum lagi Gunung Meteor Bintang Kiao, mereka awalnya adalah sekte pedagang dan tidak suka untuk menjadi kompetitif. Tapi Sekte Segel Suci, Sekte Pedang Donglan, bagaimana kelima sekte ini, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, dan Sekte Tiandao, menyaksikan tanpa daya saat Sekte Pedang Tongtian tumbuh semakin besar dari hari ke hari. Saya melihat putra suci dari 5 sekte besar ini semuanya pergi ke kota timur kota langit berbintang untuk menimbulkan masalah. Pasti ada niat dari 5 tetua sekte besar di belakangnya. Jika tidak, putra suci ini tidak akan bergabung menimbulkan masalah di Dongcheng hanya karena beberapa pejuang sekte mati. Tapi untungnya, Dong Fang Bai bukanlah kesemek yang lembut. Karena kamu berani datang,
maka aku akan melawanmu. Jika Dong Fangbai menyerah, maka pedang Tongtian Sekte mungkin akan kehilangan muka di Starry Sky City. Sword Master terkekeh. Gui Jing mendengar analisis dari ahli pedang dan merasa itu masuk akal. Sekte pedang Tongtian telah menunjukkan ketajamannya dalam beberapa tahun terakhir. Seperti kata pepatah, segala sesuatu yang baik di hutan akan dihancurkan oleh angin. Sekte pedang Tongtian semakin kuat dari hari ke hari. 5 sekte besar seperti Sekte Sengyin dan Sekte Pedang Donglan pasti tidak ingin melihat pemandangan ini. Mereka ingin menggunakan kejadian ini untuk menekan Dong Fangbai dan menekan arogansi Sekte Pedang Tongtian dengan santai, yang merupakan hal yang masuk akal. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Dong Fangbai adalah pria yang tangguh? Jika Anda ingin membuat masalah, jangan salahkan saya. Dia marah dan bergabung dengan Zhang Jianxing untuk langsung mengalahkan putra suci 5 sekte lainnya tanpa kemampuan untuk melawan. Kepala ahli pedang berkata dengan sangat gembira, Gui Jing, saya datang untuk meminta Anda memberikan kontribusi kepada Dong Fangbaiji. Dia berkata bahwa dia mengalahkan orang-orang suci dari 5 sekte besar di kota langit berbintang dan mempromosikan kekuatan pedang Tongtian saya sekte. Aku akan memberimu hadiah spesial ini. Volume 2 dari Ilmu Pedang Tongtian. Untuk menyemangatimu, kata Master Pedang sambil tertawa. Gui Jing mengerutkan kening dan berkata, Master Pedang Master, apakah ada yang salah dengan pendekatan ini? Bagaimanapun, Dong Fangbai baru saja mengalahkan 5 sekte besar, dan kami masih ingin menghadiahinya. Bukankah ini hanya menambah bahan bakar ke dalam api? Kelima sekte besar. Kepala sekolah Master Pedang terkekeh dan berkata, apa yang kamu takutkan? Saya hanya ingin memberi mereka peringatan dan membuat mereka lebih jujur. Setelah mendengar ini, mata Gui Jing menoleh dan berkata, ya, saya menuruti perintah saya, tunggu. Setelah Dong Fangbai kembali dari Starry Sky City, saya akan memberinya volume kedua, Ilmu Pedang Tongtian. Kepala sekolah Jianzun mengangguk sedikit dan berkata, juga, Gui Jing, silakan pergi ke Jianlu secara langsung dan berterima kasih kepada Guzu, Penatua. Bagaimanapun, muridnya Zhang Jianxing dapat dianggap membantu Sekte Pedang Tongtian kami di Kota Langit Berbintang. Kami, Sekte Pedang Tongtian, tidak boleh mengabaikan etiket, membawakan ramuan yang bagus dan memilih beberapa buku ilmu pedang yang bagus untuk dikirimkan. Ucapnya dengan tenang. Ketika Gui Jing mendengar kata-kata, Jianlu, dan orang tua Guzu, ekspresinya menegang dengan sia-sia, dan dia buru-buru berkata, ikuti perintahmu. Sebagai 7 tetua dan 3 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian meninggalkan satu demi satu. Hanya Lin Bai dan Zhang Jianxing yang tersisa di udara. Saudara Zhang, kapan kamu datang ke Star City? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Jianxing mengerutkan bibirnya dan berkata, 7 sekte besar memberikan wajah tuanku dan memberiku kualifikasi untuk memasuki alam rahasia 10.000 bintang, jadi aku datang. Siapa yang tahu bahwa aku baru saja tiba di Starry Sky City dan melihatmu dan putra suci lainnya dari 5 sekte besar. Saya mulai mencubitnya. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, akan sulit bagi Anda hari ini. Zhang Jianxing berkata sambil tersenyum tenang. Ngomong-ngomong, Saudara Zhang, saya masih belum tahu dari mana asal magang Anda. Sebelumnya di kota Zijin, Anda dengan belak-belakan mengatakan bahwa baik Sekte Pedang Donglan maupun Sekte Pedang Tongtian tidak berani menerima Anda sebagai murid mereka. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Jianlu, Pak Tua Guzu. Zhang Jianxing berkata sambil tertawa. Jianlu, seorang lelaki tua di dalam perahu. Lin Bai belum pernah mendengar sekte ini dan nama senior ini sebelumnya, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening. Zhang Jianxing berkata, berhenti bicara omong kosong, kamu bilang kamu ingin mentraktirku minuman setelah melakukan sesuatu yang baik. Dan anggur enak dari pabrik anggur Kingxin. Di mana anggurnya? Di mana anggurnya? Zhang Jianxing bertanya sambil menatap Lin Bai. Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanannya, dan sebotol anggur terbang ke tangan Zhang Jianxing. Zhang Jianxing membuka teko anggur dengan senyuman di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, segera setelah saya mencium aroma anggur, saya tahu itu adalah anggur yang enak dari pabrik anggur Kingxin. Lin Bai terkekeh dan berkata, ini diseduh oleh peri anggur sendiri, tentu saja itu anggur yang enak. Aku meminumnya sejak awal. Peri anggur datang untuk memberi selamat padaku atas gelar Tuan Muda Master Pedang dan memberiku beberapa botol anggur. Oh, itu ternyata diseduh oleh peri anggur, tidak heran. Zhang Jianxing membuka tutup botol dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kamu minum dulu. Setelah kamu kembali dari alam misterius 10.000 bintang, aku akan membawamu ke Gunung Jatuh 7 bintang untuk menemukan peri anggur, dan kemudian membiarkanmu minum sepuasnya. Lin Bai berkata sambil senyum tipis. Baik, Zhang Jianxing mengangguk dan tersenyum. Kemudian, mata Lin Bai menjadi gelap dan dia melihat ke arah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong tidak jauh di bawah.
Sosoknya melayang dan mendarat di depan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Kakak senior Dongfang, Ni Xiong, Luo Xuan, Lei Yize dan yang lainnya semuanya tampak menyesal. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu telah bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian sejak awal. Kamu jarang mendengar ucapan sarkastik seperti itu. Wajar jika kamu tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Tetapi karena seseorang telah melakukannya memperlakukan 70 Gunung Xiandong kami penggarap pedang kedua telah mengambil tindakan, jadi kami tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Masih ada 5 hari sampai alam rahasia 10.000 bintang terbuka. Saya ingin Anda menemukan siapapun yang merencanakan melawan kami dalam 5 hari ini, hilangkan keluhan kami, dan kemudian aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lin Bai memandang 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dengan dingin dan berkata. Ni Xiong melotot dan berkata, Saudara Dongfang, jangan khawatir, dalam 5 hari, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Luo Xuan juga berkata dengan dingin, kamu berani berkomplot melawan kami, kamu benar-benar mencari kematian. Lei Yize juga kedinginan. Dia mendengus, saya hanya ingin melihat orang yang memanfaatkan hati beruang dan keberanian macan tutul, sombong sekali. Li Chou berkata, bunuh mereka. Lin Bai memandangi 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong dan berkata dengan dingin berkata, pergilah. Masih ada 5 hari, saya ingin nama atau tubuh. Ya, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong menjawab satu sesudah yang lain. Bab 1626 Injak Bintang dan Tangkap Ribuan Bintang. Dalam beberapa hari berikutnya, para pejuang di Kota Langit Berbintang semua membicarakan tentang hari ketika Lin Bai dan Zhang Jianxing bekerja sama untuk melawan 7 prajurit tingkat suci. Insiden ini segera menyebar ke seluruh negeri Lingnan. Setelah mendengar berita tersebut, para prajurit dari negeri Lingnan juga terkejut, diam-diam berseru bahwa Dongfang Bai dari Sekte Pedang Tongtian lebih baik daripada 3 master pedang muda lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai pergi ke kediaman Sekte Pedang Donglan beberapa kali, ingin bertemu dengan Jian Ruohan, tetapi karena sesuatu yang dia temukan beberapa hari yang lalu, pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Donglan sangat tidak disukai Lindbergh. Meskipun mereka tidak secara eksplisit meminta Lin Bai pergi, mereka hanya membuat Lin Bai menunggu dan menyuruh mereka memberitahu pejabat senior sekte tersebut. Lin Bai menunggu beberapa jam, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Lin Bai tidak melihat Jian Ruohan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Lin Bai tidak tahu bahwa Jian Ruohan tidak lagi berada di Starry Sky City. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong sangat sibuk akhir-akhir ini, menelepon teman-teman di Kota Langit Berbintang dan mulai menyelidiki periode ketika murid dari 7 sekte besar meninggal mendadak Kaisar Tian telah terbayar. Akhirnya, di penghujung hari kelima, menjelang pembukaan alam misterius 10.000 bintang, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong mendapat kabar. Larut malam, Lin Bai duduk bersila di halaman kecil, melakukan meditasi. Alam rahasia 10.000 bintang akan segera dibuka, dan Lin Bai harus meningkatkan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Kakak senior Timur, kakak senior Timur. Pada saat ini, terdengar suara cemas dan terkejut di luar kediaman Lin Bai. Ni Xiong. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apa yang mereka lakukan di sini sekarang? Malam ini adalah saat alam rahasia 10.000 bintang akan segera dibuka. Jika mereka tidak menunggu dibukanya jalan kuno bintang di dunia mereka rumah sendiri, apa yang mereka lakukan di sini? Lin Bai mendorong. Membuka pintu dan berjalan keluar, dia melihat 72 penggarap pedang Gunung Xiandong menatapnya dengan penuh semangat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ni Xiong, apa yang terjadi? Ni Xiong berkata, Saudara senior Dongfang, apakah Anda masih ingat apa yang Anda minta saya lakukan? Apakah kita akan menyelidiki kematian mendadak para murid itu? Lin Bai sedikit mengangguk, tentu saja saya ingat, apa? Apakah ada keberadaannya? Ni Xiong mengangguk sedikit dan berkata, kami memiliki banyak teman yang cemas dalam beberapa hari terakhir dan bertanya-tanya. Dan akhirnya menemukan orang dalam di Sekte Hati Terbakar. Orang ini diduga mengatakan itu di hadapan para murid dari Sekte Hati Terbakar tiba-tiba mati. Seorang kultivator pedang bertanya tentang tempat tinggal mereka dan memberinya beberapa batu spiritual. Jadi dia memberi tahu kultivator pedang tentang kediaman para murid ini. Pada malam itu, hampir semua murid yang tinggal di tempat di mana dia menyebutkan mereka meninggal. Saudara senior Dongfang, bisakah kamu menebak di mana murid-murid ini tinggal? Siapakah penanam pedang itu? Lin Bai tertegun, menatap Ni Xiong, dan berkata sambil berpikir, Qisuan. Ketika dia datang ke Dongcheng dari Yang Cangdong untuk mencari keadilan dari 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong, Qisuan tiba-tiba ketika Qisuan muncul, Lin Bai merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Qisuan. Tapi ketika Lin Bai mendengar kata-kata Ni Xiong lagi, hal pertama yang dipikirkan Lin Bai adalah Qisuan. Ni Xiong menjadi tenang dan berkata, kakak senior Dongfang benar-benar pintar,
Tetapi pendekar pedang yang bertanya tentang tempat tinggal murid ini bukanlah Qisuan, tetapi Meng Chunrui. Berapa paun yang dimiliki Meng Chunrui? Mungkin dia membunuh begitu banyak murid yang diam-diam dalam semalam, dan setelah dia mengetahui berita itu, siapa yang dapat membunuh para pejuang ini? Lin Bai terkekeh dan berkata, Meng Chunrui bertanggung jawab untuk mencari tahu di mana murid-murid ini tinggal. Memberitahu Qisuan, dan kemudian Qisuan pergi ke sana, menggunakan energi pedangnya, dan sepertinya dia mati dengan energi pedang yang meledak dari tubuhnya. Benar, di Sekte Pedang Tongtian saat ini, tidak ada pedang yang bisa mencapai ilmu pedang semacam ini. Siu, selain kita, di sana hanyalah beberapa master pedang muda lainnya. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara senior Oriental, kami tidak dapat menanggung penghinaan ini. Kami ingin membalas dendam pada Qisuan. Saudara senior Timur, kejadian ini hampir merusak reputasi kami. Kami tidak boleh membiarkan Qisuan dan Meng Chunrui pergi begitu saja. Ya, dan karena kejadian ini, aku memaksa kakak senior Dongfang untuk bertarung dengan 7 prajurit setingkat putra suci dan hampir kehilangan nyawanya. Qisuan dan Meng Chunrui adalah musuh bebuyutan dari 72 penggarap pedang kami di Gunung Xiandong. Musuh. Para pembudidaya pedang Gunung Xiandong berteriak satu demi satu, dengan niat membunuh. Lin Bai memandang para pembudidaya pedang Xiandong Shen yang marah di sekitarnya. Namun sebelum Lin Bai sempat berkata apa-apa, tiba-tiba terjadi getaran di langit dan bumi, terutama Starry Sky City yang berguncang hebat. Lin Bai, Ni Xiong dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melihat ke udara. Kecelakaan. Setelah Starry Sky City terguncang, bintang-bintang terang di atas 9 langit secara bertahap tenggelam dan jatuh dengan cepat menuju puncak Starry Sky City. Bintang-bintang semakin besar dan besar, dari atas ke bawah, menyatu menjadi jalan menuju bintang-bintang di luar langit. Ambil bintang sebagai jalan, gunakan cahaya bintang sebagai panduan. Melangkah di dekat bintang, injak langit, kamu bisa memetik bintang. Alam rahasia 10.000 bintang telah dimulai. Lin Bai memandangi bintang-bintang yang jatuh dari galaksi 9 surga. Jalan berbintang, ekspresinya samar-samar terguncang. Dan ketika Star Road runtuh, aura perubahan kehidupan memenuhi Star City. Semua murid dari 7 sekte besar, jalan menuju bintang telah runtuh. Semua murid dari 7 sekte besar di bawah alam Yang Shen tingkat kelima, segera memulai jalan menuju bintang dan memasuki alam rahasia 10.000 bintang. Ingat, alam rahasia 10.000 bintang hanya bisa mulai Januari. Setelah 1 bulan, jalan menuju bintang akan terbuka kembali. Setelah 1 bulan, tidak peduli apakah Anda telah diberkati di alam misterius 10.000 bintang, kamu harus kembali. Jika kamu melewatkan hari kembalinya dalam 1 bulan, kamu harus kembali. Kamu telah terperangkap di alam rahasia 10.000 bintang selama 50 tahun, dan kamu hanya dapat pergi ketika alam rahasia 10.000 bintang terbuka lagi. Alam rahasia 10.000 bintang adalah medan perang kuno yang tersisa dari masa itu, dan ada banyak pejuang di dalamnya. Harta tulang, tas penyimpanan kuno, ramuan kuno, dan besi dewa kuno adalah yang paling berharga rahasia di Tanah Lingnan. Tentu saja, yang paling berkesan adalah kekuatan. Darah dan langit dan bumi yang murni. Kristal darah yang dibentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual sangatlah berharga, jadi harap diingat. Alam rahasia 10.000 bintang telah dibuka. Semua pejuang, injak bintang dan ambil 10.000 bintang. Setelah jalan bintang jatuh, mereka yang menjaga kota langit berbintang para tetua dari 7 sekte besar semuanya mengangkat suara mereka. Lin Bai berkata dengan heran, alam rahasia 10.000 bintang telah terbuka. Fiuh, memanggil. Ketika Lin Bai terkejut, dia melihat cahaya pelangi terang muncul dari kota timur. Di dalam cahaya pelangi, samar-samar orang bisa melihat prajurit bergegas menuju bintang. Dalam cahaya pelangi ini, Lin Bai juga melihat sosok Lin Anyang, Ling Luo, dan Ye Jianjun dan lainnya. Ye Jianjun. Lin Bai memandang Ye Jianjun yang bergegas menuju bintang-bintang, dan niat membunuh di dalam hatinya mulai keluar dari tubuh Lin Bai. Segera, Lin Bai berkata dengan suara yang dalam, sekarang alam rahasia 10.000 bintang telah dibuka, kita harus menangkap Meng Chunrui atau Qisuan di alam rahasia 10.000 bintang. Ingat, kita harus menjaga siapapun dari mereka masih hidup. Hanya ketika mereka kembali hidup-hidup kita dapat membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Ni Xiong mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Dongfang, jangan khawatir, maka Qisuan dan Meng Chunrui akan diserahkan kepada kita. Benar sekali, bahkan jika kita tidak mengambil kristal darah, kita masih harus tangkap keduanya hidup-hidup. Ayo pergi dan tangkap Qisuan dan Meng Chunrui. Semua 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong melompat dan bergegas menuju jalan menuju bintang dengan niat membunuh. Lin Bai menginjak langkahnya dan segera terbang ke langit. Pedang terbang itu keluar dari dantiannya, dan Lin Bai bergegas ke jalan menuju bintang-bintang dengan pedangnya.
Bab 1627 Alam Rahasia 10.000 Bintang. Bintang-bintang membuka jalan dan panduan cahaya bintang. Di ujung jalan bintang ini, tampaknya terhubung ke dunia lain. Namun, jalan bintang ini sangat panjang sehingga seolah-olah tidak ada tepinya. Ketika Lin Bai terbang dengan pedang terbangnya, dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa ada banyak prajurit di 4 kota-kota bintang, Tenggara, Barat Laut dan Utara. Mereka menggunakan keterampilan mereka untuk berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan membubung menjadi langit. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, ekspresinya memadat dan dia berkata, injak bintang-bintang dan ambil 10.000 bintang. Kata, mengambil 10.000 bintang, sepertinya tidak mengacu pada bintang-bintang di atas 9 langit, tetapi untuk para pejuang ini. Lin Bai melihatnya saat ini. Sinar cahaya pelangi keluar dari kota langit berbintang, seperti meteor yang jatuh dari langit, sangat menyilaukan. Sekarang di luar barat laut dinasti Chu Selatan, keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan semua prajurit datang ke alun-alun, memandangi jalan megah bintang-bintang dari kejauhan, memandangi tak terhitung banyaknya orang yang bergegas. Para prajurit di jalan bintang semuanya melihat ngeri. Lin Bai menarik kembali pikirannya dan menginjak pedang terbang, dia tidak menggunakan kecepatan tercepat, tetapi mengikuti di tengah sekelompok besar prajurit yang bergegas menuju ujung jalan menuju bintang-bintang. Lin Bai tidak ingin menjadi orang pertama yang masuk ke alam rahasia 10.000 bintang. Bagaimana jika dia menghadapi bahaya jika dia masuk ke alam rahasia 10.000 bintang? Meskipun ada banyak harta karun di wilayah rahasia 10.000 bintang, Lin Bai telah mempelajari satu kebenaran sepanjang perjalanannya, baik dan buruk saling bergantung. Karena ada tempat dengan harta karun yang besar, pasti ada bahaya besar juga. Lin Bai harus berhati-hati. Saudara senior yang Changdong, lihat, pria dengan pedang terbang di sana sepertinya adalah Dong Fang Bai. Beberapa prajurit dari Sekte Hati Terbakar terbang melewati satu sama lain. Seorang prajurit melihat Lin Bai dan berseru. Mendengar nama Dong Fang Bai, mata yang Changdong berkilat kedinginan, dia melirik dari kejauhan, dan dengan dingin mendengus, Dong Fang Bai, alam rahasia 10.000 bintang adalah tempat pemakamanmu. Lin Bai menyadarinya. Tubuh yang Changdong adalah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera melihat ke belakang dan kebetulan bertemu dengan mata yang Changdong. Setelah yang terakhir tersenyum dingin, dia terus bergegas menuju ujung jalan bintang, melewati Lin Bai. Yang Changdong ini, sepertinya dia tidak akan menyerah. Mata Lin Bai berkilat dingin. Lin Bai tidak takut dengan kebencian Yang Changdong. Sebaliknya, dia ingin berurusan dengan orang ini sesegera mungkin. Pada saat yang sama, beberapa arah lain melirik Lin Bai dengan pandangan mematikan. Lin Bai memandang mereka satu persatu dan melihat Wei Tianjun, Yan Tuo, Yu Liang, Mirong, Ye Jianqiu dan lainnya. Saat sebagian besar prajurit di Starry Sky City bergegas menuju jalan menuju Starry Sky City. Di kota timur, di kediaman Suizong. Mata Suizong berkilat kaget, dan dia berkata, semuanya, perjalanan kita ke alam rahasia 10.000 bintang harus segera diselesaikan. Ini terkait dengan masa depan lembah 10.000 setan kita, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Selain Suizong, ada lebih dari 20 pria yang mengenakan jubah murid Sekte Pedang Tongtian berdiri berdekatan. Ada yang setengah baya, ada yang muda, ada yang tua, dan ada yang wanita tua. Dan lebih dari 20 murid ini memancarkan aura jahat, dan mereka tidak terlihat seperti murid sekte yang jujur. Tetapi ketika Qisuan mendengar kata-kata Suizong, dia tidak mengalami banyak fluktuasi, dia melihat punggung Lin Bai di atas pedang terbang, matanya bersinar dingin, dan diam-diam dia mengepalkan tinjunya. Di mata Qisuan, dia tidak ingin tahu apa yang ingin dilakukan lembah 10.000 setan, dia hanya ingin membunuh Dong Fang Bai, yang telah menghancurkan hidupnya, di alam rahasia 10.000 bintang. Lin Bai menarik pikirannya, berkonsentrasi mengayunkan pedangnya, dan mengikuti sejumlah besar orang langsung ke ujung alam rahasia 10.000 bintang. Tidak lama kemudian, Lin Bai melihat dari kejauhan ada lubang hitam besar di ujung jalan menuju bintang. Pada saat ini, para prajurit sedang menuju ke lubang hitam satu persatu. Lubang hitam sangatlah aneh, muncul di ujung bintang, seolah-olah akan menelan semua bintang. Mata Lin Bai berkedip, diam-diam dia ragu-ragu, dan sedikit memperlambat kecepatan pedang terbangnya. Saat Lin Bai melihat prajurit lain bergegas ke lubang hitam satu persatu, Lin Bai mengikutinya dengan pedangnya. Pedang terbang itu meluncur ke dalam lubang hitam, dan Lin Bai merasakan langit dan bumi berguncang untuk beberapa saat, dan darah mengalir di tubuhnya, yang sangat tidak nyaman. Namun perasaan tidak nyaman ini hanya berlangsung sekitar satu tarikan nafas, kemudian mata Lin Bai tersengat cahaya putih. Ketika cahaya putih menghilang, Lin Bai melihat bahwa ia berada di tengah gunung tandus. Ini benar-benar hutan belantara. Meskipun ada gunung-gunung di sekelilingnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di gunung-gunung itu, pohon-pohon semuanya mati, bumi adalah bagian dari Loes, dan kehidupan yang luas dan berubah-ubah bergema di langit dan bumi.
Tidak ada angin di sini, dan segala sesuatu di dunia sepertinya dilarang, dan ini sangat aneh. Kenapa aku sendirian? Lin Bai melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu saat ini. Dalam radius 10.000 mil, hanya Lin Bai yang ada di sini. Mungkinkah dikatakan bahwa di ujung jalan bintang, para prajurit akan menyebar ke suatu tempat di alam misterius 10.000 bintang? Ekspresi Lin Bai memadat dan dia berpikir diam-diam. Pada saat ini, Lin Bai Muran mendongak dan matanya dipenuhi keterkejutan. Di atas langit ini, bulan purnama dan terik matahari menggantung di langit secara bersamaan. Bulan purnama memancarkan cahaya putih terang, dan terik matahari dipenuhi cahaya merah. Matahari dan bulan berada di langit yang sama. Lin Bai menatap kosong ke arah matahari dan bulan di langit, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dan pada saat ini, ketika Lin Bai memandang matahari dan bulan tampak berputar pada saat ini, dan perasaan dingin menyebar dari hati Lin Bai dan menembus ke seluruh tubuhnya. Lin Bai tampak ngeri dan segera membuang muka. Lin Bai merasa seolah-olah sedang ditatap oleh pria kuat yang tiada taraf. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Bai tidak bisa tidak bertanya-tanya. Setelah berpikir lama, Lin Bai menatap matahari dan bulan di langit lagi, tetapi pada saat ini, Lin Bai tidak merasakan tatapan itu. Membuat jantungnya berdebar-debar. Apakah aku merasa salah? Lin Bai melihatnya lama sekali, menoleh ke belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam-dalam. Lupakan saja, ayo kita cari kristal darah dulu. Aku ingin tahu apakah aku cukup beruntung bisa menemukan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh prajurit kuno lainnya setelah mereka mati dalam pertempuran. Dengan pemikiran di benak, Lin Bai, si terbang pedang terbang ke depan. Sapu keluar. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Lin Bai menemukan bahwa dia masih berada di dunia yang sunyi ini, terbang tanpa tujuan, tidak menemukan satu pun kristal darah di sepanjang jalan. Saya tidak tahu seberapa besar dunia ini. Saya telah terbang selama setengah seperempat jam, dan saya tidak menemukan siapapun. Hati Lin Bai tenggelam. Anda harus tahu bahwa kecepatan pedang terbang adalah sangat cepat, menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Bahkan jika Lin Bai terbang dengan hati-hati saat ini dan tidak mencapai kecepatan ekstrim, dia masih dapat melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Dalam seperempat jam, Lin Bai terbang melintasi wilayah yang tidak diketahui jumlahnya, tetapi tidak melihat siapapun. Lin Bai harus menghela nafas dengan emosi melihat luasnya tempat ini, yang dapat menampung lebih dari 1 juta murid dari 7 sekte utama. Saya ingin tahu di mana Ye Jianjun sekarang. Saya harus menemukan orang ini terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika saya dapat menemukan beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Ye Jianjun dan bertanya. Mata Lin Bai berkilat dan dia terus terbang. Pedang itu terbang ke depan. Bab 1628 Tempat yang aneh. Pedang Lin Bai terbang di udara, sangat mempesona bagaimanapun, di negeri Lingnan saat ini, hanya Lin Bai yang bisa terbang dengan pedang, dan pemilik pedang terbang. Fiuh. Pada saat ini, kekuatan mengerikan muncul dari tanah dan menyerang Lin Bai. Lin Bai telah menemukan orang yang melakukan gerakan itu. Dengan sekejap tubuhnya, pedang terbang itu segera menyebar. Kemudian Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut mengenakan jubah merah menyala berdiri di atas telanjang. Gunung di depannya. Penatua tingkat kedua dari alam Yangshen dari Sekte Hati Terbakar. Lin Bai melihat lebih dekat dan tertegun ketika dia melihat jubah merah menyala pada lelaki tua itu. Kemudian dia menyadari bahwa itu adalah jubah sesepuh pembakaran. Sekte Hati. Di dalam wilayah rahasia 10.000 bintang, hanya prajurit yang berada di atas alam dewa yang tingkat kelima yang tidak dapat masuk, dan 7 sekte besar juga telah membuka kekuatan mereka, selama mereka berada di bawah alam dewa yang tingkat kelima. Alam, pejuang manapun dari 7 sekte utama, apakah mereka murid atau tetua, dapat masuk. Masuk ke dalam dan cari peluang. Bagaimanapun, kristal darah di alam misterius 10.000 bintang juga sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga listrik di alam Yangshen. Dongfang Bai, kita benar-benar musuh di jalan yang sama. Tetua dari Sekte Hati Terbakar melayang, terbang ke udara dari Gunung Tandus, dan mendarat di depan Lin Bai. Lin Bai tampak agak dingin, aku belum pernah bertemu denganmu, dan aku tidak punya dendam. Mengapa kamu tiba-tiba menyerangku? Tetua dari Sekte Hati Terbakar mencibir, kamu mengalahkanku, Sekte Hati Terbakar, di Steri Kota Langit. Putra suci dari Sekte Hati Terbakar memberiku tamparan keras. Di hadapan Sekte Hati Terbakar. Aku dipaksa oleh identitasku sebagai sesepuh Sekte Hati Terbakar di Kota Langit Berbintang, jadi aku tidak bisa, saya tidak mengambil tindakan terhadap Anda. Hari ini, saya akhirnya bertemu Anda di alam rahasia 10.000 bintang. Tentu saja, saya di sini untuk meminta nasihat tentang 2 jurus cerdas dari Master Pedang Muda Sekte Pedang Tongtian. Master Dongfang Bai Shaojian, kamu harus berhati-hati. Jika kamu mati di sini,
bahkan Sekte Pedang Tongtian tidak akan berkata apa-apa. Kata-kata Sekte Hati Terbakar Tetua itu mengangkat satu tangan, dan aura api yang menakutkan meletus di sekujur tubuhnya. Ini sama dengan kekuatan api yang memenuhi tubuh Yang Changdong beberapa hari yang lalu. Apakah ini teknik rahasia Sekte Pembakaran Hatimu, Jue Pembakaran? Lin Bai berkata sambil terkekeh. Ini memang teknik pembakaran, tapi saya tidak berbakat seperti putra suci Yang Changdong. Saya tidak bisa melakukan 9 transformasi naga api, tapi saya lebih baik dalam seni bela diri lainnya. Tetua Yang Shen tersenyum dingin. Seluruh tubuh dipenuhi api. Kekuatan tahap awal dari suasana api yang mengamuk menyebar seketika, seolah-olah seluruh tempat telah berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, Tetua Yang Shen berteriak dengan dingin, bakar Jue. Raungan harimau. Raungan. Auman binatang yang memekakkan telinga mengguncang kehampaan. Di tubuh orang kuat di alam Yang Shen ini, kekuatan api merah secara bertahap menyelimuti sesepuh itu. Nyala api terus melonjak dan berubah menjadi harimau api besar. Mengaum. Harimau api ini mengaum dengan gigi dan cakarnya, dan suhu nyala api yang mengerikan di tubuhnya membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Teknik pembakaran ini sangat menarik. Anda benar-benar dapat menggunakan kekuatan api untuk berubah menjadi banyak bentuk. 9. Transformasi naga api yang dipraktikkan oleh Yang Changdong. Teknik pembakaran yang Anda gunakan sekarang. Melolong. Semuanya lumayan. Pantas saja Burning Jue bisa menjadi teknik rahasia Sekte Burning Heart, sungguh luar biasa. Lin Bai tersenyum kecil. Dongfang Bai, saya tidak meminta Anda mengomentari pengetahuan rahasia Sekte saya. Terima langkahnya. Dari mulut harimau api ini, auman Yang Shen yang kuat datang. Raungan. Auman binatang yang memekakkan telinga menyebar, dan harimau api terbang ke depan, menyerang Lin Bai dengan kekuatan api yang dahsyat. Harimau api datang dengan ganas dan tak terhentikan. Kekuatan api di tubuhnya hampir siap untuk menghancurkan dunia. Di bawah serangan yang begitu sengit, prajurit alam Yin Seng biasa akan terbakar menjadi abu oleh nyala api harimau api ini. Lin Bai tersenyum dingin, membuka tas penyimpanannya, dan pedang iblis itu terbang keluar. Pedang itu menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menyapu tubuh harimau dewa api. Teknik pedang menelan matahari. Sebuah pedang terbang, dan bayangan pedang muncul di udara, menyerang harimau yang menyala-nyala seperti tetesan air hujan. Ah! Hujan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam harimau dewa api, mengeluarkan sepotong api, dari situlah terdengar jeritan dan lolongan orang kuat di alam dewa yang. Bunuh dengan 10.000 langkah. Pada saat ini, teknik pedang Lin Bai berubah, dan cahaya pedang yang aneh dan tak terduga melintas melalui kehampaan, dan dalam sekejap mendarat di harimau yang menyala-nyala. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan harimau dewa api dipotong berkeping-keping oleh pedang Lin Bai. Dan salah satu tetua dari alam Yang Shen menunjukkan wajahnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu kuat? Setelah sedikit terkejut, pria kuat dari alam Yang Shen orang itu segera berbalik dan berlari ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Kamu sudah di sini, apakah kamu pergi begitu saja? Lin Bai melihatnya mencoba melarikan diri dan langsung mencibir. Orang kuat Yang Shen berkata dengan dingin, Dongfang Bai, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya adalah tetua senior dari Sekte Hati Terbakar. Jika kamu bunuh aku, kamu pasti akan terbakar. Balas dendam Sekte Hati. Jadi aku menyarankanmu untuk tidak menghentikanku hari ini. Aku pergi, dan aku bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Jika tidak, tunggu saja kematiannya. Yang Shen pakar alam ini berkata dengan dingin. Kematian sudah dekat, dan kamu masih begitu keras kepala. Kamu adalah apa yang kamu katakan, membunuh orang di sini, bahkan 7 sekte besar tidak punya hak untuk ikut campur. Lin Bai tersenyum dingin. Bunuh para dewa dengan satu pikiran. Gerakan terkuat dari pedang 10 langkah muncul dari tangan Lin Bai. Tetua Yang Shen tampak ngeri dan buru-buru berseru, tidak. Tapi pada saat ini, cahaya pedang yang sangat dingin melintas melewati kepalanya. Puff! Darah langsung tumpah, kepala terpisah, dan badan terjatuh ke tanah. Namun saat ini, pemandangan menakjubkan terjadi. Darah di sekujur tubuh tetua alam Yang Shen ini langsung terkuras oleh kekuatan misterius, dan kemudian kekuatan spiritual murni langit dan bumi jatuh dari langit dan menyatu dengannya, mengembun menjadi kristal darah seukuran kepalan tangan. Sekejap mata. Ini. Lin Bai terkejut, dan dengan cepat berjalan mendekat dan mendekati tetua Yang Shen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa darah dari tetua alam Yang Shen telah terkuras dari tubuhnya, tidak meninggalkan setetes darah pun di tubuhnya. Dia telah berubah menjadi mumi dan terbaring di tanah. Dan di atas tubuhnya, kristal darah seukuran kepalan tangan dipenuhi gelombang kekuatan spiritual yang kuat.
Apakah ini kristal darah? Lin Bai mengulurkan tangan dan meraih kristal darah yang melayang di udara. Dia menelan jiwa pedang dan diam-diam mengaktifkannya, menyedot energi, darah dan kekuatan spiritual langit dan bumi langsung ke dalam tubuhnya. Namun, Lin Bai mengerutkan kening pada saat ini, mengapa kristal darah muncul dalam bentuk ini. Saya masih ingat ketika jalan bintang dibuka, beberapa tetua yang menjaga kota bintang pernah berkata, "Injak bintang dan ambil ribuan bintang." Menginjak bintang mengacu pada jalan menuju bintang. Dan mengambil 10.000 bintang, apakah itu berarti para pejuang yang masuk ke alam rahasia 10.000 bintang? Lin Bai adalah seorang sedikit bingung. Bab 1629 Badai Hitam. Lin Bai berdiri di samping pria kuat di alam Yangshen ini, terdiam untuk waktu yang lama, dia mendongak lagi dan melihat dua matahari dan bulan besar yang tergantung di langit. Baru saja, saat tetua alam Yangshen ini meninggal, darah di tubuhnya langsung terkuras oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian saya merasakan aliran kekuatan spiritual murni turun dari langit. Itu menyatu dengannya dan mengembun menjadi kristal darah. Apakah kekuatan spiritual yang sangat murni ini berasal dari matahari dan bulan? Tempat apa ini? Apakah begitu jahat? Lin Bai berkata dengan bingung. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lin Bai sekali lagi memilah semua informasi tentang alam rahasia 10.000 bintang dalam pikirannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya meninggalkan surga Gua Yongyan, Senior Gui Jing pernah berkata. Alam rahasia 10.000 bintang adalah medan perang kuno. Karena ini adalah medan perang, siapa yang melawan siapa? Berapa tahun medan perang kuno ini ada? Mengapa medan perang kuno ini didorong ke dalam kehampaan dan hanya muncul sekali dalam 50 tahun? Lin Bai tampak berpikir keras. Setelah berdiri di samping tubuh pembangkit tenaga listrik alam Yangsen untuk waktu yang lama, Lin Bai tidak menyadari hal lain yang aneh, dan segera terus terbang ke depan dengan pedang terbangnya. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Lin Bai melihat sekelompok murid dari Sekte Segel Suci berkelahi dengan murid dari Sekte Pedang Donglan. Segera, murid-murid Sekte Segel Suci membantai semua murid Sekte Pedang Donglan. Ketika mereka melihat darah mengalir dari murid-murid Sekte Pedang Donglan mengembun menjadi kristal darah, ekspresi mereka terkejut dan terkejut. Setelah beberapa saat, kelompok murid Sekte Segel Suci ini tiba-tiba menyadarinya, dan wajah mereka tampak bahagia dan gembira, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Sepertinya mereka telah menemukan fenomena ini. Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia berkata, di alam rahasia 10.000 bintang ini, kristal darah tidak akan lahir tanpa alasan. Dan penampakan darah ini kristal membutuhkan darah dan 10.000 bintang ini. Hanya kombinasi aneh dari kekuatan spiritual langit dan bumi di alam rahasia bintang yang dapat melahirkan kristal berdarah. Saya mengerti. Mata Lin Bai bersinar, memperlihatkan kilauannya. Jika tebakanku benar, maka alam rahasia 10.000 bintang bukanlah perburuan harta karun, melainkan pembantaian. Bunuh para prajurit dan gunakan darah musuh untuk digabungkan dengan kekuatan spiritual langit dan bumi. Melahirkan menjadi kristal darah yang dapat langsung dimurnikan untuk meningkatkan budidaya. Inilah sebabnya setiap kali 7 sekte besar membuka alam rahasia 10.000 bintang, begitu banyak murid yang dipanggil untuk masuk. Karena jika jumlah orangnya terlalu kecil, maka konsentrasi di sini akan ada sangat sedikit kristal darah yang keluar, tetapi semakin banyak orang yang terbunuh, semakin banyak kristal darah yang terkondensasi, dan akan ada banyak orang kuat yang bisa gunakan tempat ini untuk terbang ke langit. Bukan itu masalahnya, tempat harta karun, tapi tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah ladang pembantaian. Lapangan Shuro. Neraka di bumi. Lin Bai tampak serius. Pada saat ini, dia akhirnya memahami tujuan dari 7 sekte besar. Saya akhirnya mengerti mengapa 7 sekte besar menyimpan rahasia ini, dan juga mengerti mengapa ketika Gui Jing ditanyai, Gui Jing melakukannya. Tidak memberi Lin Bai penjelasan rinci tentang negeri misterius 10.000 bintang. Ini adalah tempat latihan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Lin Bai bergerak dan terus terbang ke depan, jika ini benar-benar terjadi, saya harus segera menemukan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Jika tidak, karena kita telah membuat terlalu banyak musuh di Starry Sky City, aku khawatir mereka akan menjadi sasaran sekte besar lainnya. Lin Bai berkata dengan dingin, dan terbang ke depan. Tetapi bagaimana tempat aneh itu muncul? Apakah ini ada hubungannya dengan matahari dan bulan di langit? Selama penerbangan, Lin Bai mendongak dari waktu ke waktu untuk menatap matahari dan bulan di langit, dan ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat. Saat Lin Bai terbang dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, di dunia ini, badai hitam yang mengerikan menyapu cakrawala, dan kekuatan isap yang besar menarik Lin Bai dan terbang ke satu arah. Angin hitam, Lin Bai tiba-tiba berseru saat melihat gumpalan angin hitam muncul di sekelilingnya. Tabrakan. Badai hitam melanda, membawa Lin Bai dan bergerak terus-menerus ke satu arah. Dalam badai,
Lin Bai merasa kulit di sekujur tubuhnya pecah, dan tetesan darah beterbangan, mengembun menjadi kristal darah kecil, dan tersapu oleh badai. Tolong! Angin macam apa ini? Tolong! Dalam badai ini, Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat ada sejumlah besar murid dari 7 murid utama. Sekte yang terlibat dalam badai. Di dalam badai hitam, tubuh mereka tidak sekuat Lin Bai. Tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh badai, dan darah mereka mengembun menjadi kristal darah, yang tersapu oleh badai. Cici. Lin Bai melihat tubuh para prajurit meledak di tengah badai, dan teriakan mereka menyebar ke seluruh dunia. Rambutnya langsung mati rasa, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, tidak. Kita tidak bisa terus seperti ini, jika tidak, tubuh fisikku juga akan dicincang. Mata Lin Bai tajam, dia mengertakkan giginya, dan guntur ilahi Aoki mengembun di sekujur tubuhnya, dan cahaya pedang guntur meledak dari tubuh Lin Bai, membunuh langsung di badai hitam. Puff! Retakan terpotong pada badai hitam. Lin Bai tampak bahagia dan buru-buru keluar dari badai hitam. Tepat setelah keluar dari badai hitam, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa badai hitam telah menyapu. Dalam badai itu, Lin Bai melihat hampir lebih dari 10.000 prajurit dari 7 sekte besar, tersapu oleh badai. Badai hitam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika saya tidak dilindungi oleh Aoki Divine Thunder, saya mungkin tersapu oleh badai ini. Lin Bai berkata dengan ngeri. Dari mana datangnya badai ini, dan kemana arahnya? Lin Bai memandang badai itu dengan tatapan kosong. Pada saat ini, teriakan terkejut datang dari kejauhan, saudara senior Dongfang. Lin Bai melihat ke belakang dan berkata dengan mata gembira, Ni Xiong. Prajurit yang terbang di depan adalah Ni Xiong. Pada saat ini, Ni Xiong berada dalam kondisi yang sangat malu. Jubah ungu di tubuhnya telah robek menjadi potongan kain. Ada retakan di kulitnya, tetapi belum sembuh. Ni Xiong hanya bisa menggunakan ramuan penyembuh untuk memblokirnya. Luka untuk mencegah cipratan darah. Dan keluar. Saudara Dongfang, pernahkah kamu memperhatikan bahwa tempat ini sangat jahat? Ni Xiong terbang dan berkata dengan gugup. Dia melihat ke arah di mana badai hitam menyapu dan tidak bisa tidak terlihat serius. Tidak hanya ada badai di sini yang begitu dahsyat sehingga dapat dengan mudah menyapu kesempurnaan agung alam suci Yin, ada juga luka pada para prajurit yang tidak dapat disembuhkan, kata Ni Xiong terkejut. Mata Lin Bai berkedip saat dia melihat luka di tubuh Ni Xiong seperti yang diharapkan, tidak ada tanda-tanda penyembuhan. Sekarang Ni Xiong hanya menggunakan ramuan penyembuh untuk menghentikan pendarahan lukanya. Tentu saja, itu benar-benar jahat. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, Ni Xiong, apakah kamu melihat pembudidaya pedang gunung Xiandong lainnya? Ni Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, setelah aku memasuki alam rahasia 10.000 bintang, semua orang berpisah. Sekarang, aku hanya melihatmu, dan tidak ada orang lain yang melihatmu. Tapi aku melihat Ye Jianjun. Bab 1630 Bendera Hitam yang Aneh. Apakah kamu melihat Ye Jianjun? Di mana dia? Lin Bai memandang Ni Xiong dengan heran dan bertanya. Ni Xiong melihat kemana arah badai hitam itu dan segera berkata, baru saja, Ye Jianjun dan aku hanya berjarak 1 kilometer, dan kami tersapu oleh badai ini pada saat yang sama. Tapi butuh banyak usaha untuk itu. Saya untuk keluar dari badai hitam. Dia melarikan diri dari badai hitam, tetapi Ye Jianjun jauh lebih kuat. Saat dia terlibat dalam badai hitam, dia melarikan diri. Kemudian saya melihat ekspresi terkejutnya di dalam badai, dan lalu ikuti badai hitam. Itu arahnya. Ni Xiong menunjuk ke tempat badai hitam melanda dan berkata dengan tenang. Dia mengejar Black Storm. Kenapa? Lin Bai tertegun, sedikit bingung. Lin Bai menemukan bahwa setelah alam rahasia 10.000 bintang hari ini, tempat ini tidak hanya sangat aneh, tetapi bahkan para pejuang yang memasuki tempat ini menjadi sangat aneh. Ni Xiong menggelengkan kepalanya dengan depresi dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Lin Bai mengangguk diam-diam, melihat ke tempat di mana badai hitam melanda, matanya segera menjadi gelap, dan berkata kepada Ni Xiong, Anda dapat menemukan cara untuk menghubungi kami. Pembudidaya pedang lain dari Gunung Xiandong, silakan bertindak bersama. Tempat ini aneh, jadi jangan berpisah. Saya akan melihat apa yang terjadi. Ni Xiong sedikit mengangguk dan berkata, ya, kakak senior Dongfang, berhati-hatilah dan tunggu sampai saya menemukannya. Saudara-saudara lainnya, saya akan mengikuti badai hitam untuk menemukan Anda. Lin Bai mengangguk, Anda harus lebih berhati-hati, badai hitam ini mungkin tidak semudah itu untuk mengatasinya. Terutama karena luka di sini tidak bisa disembuhkan, bahkan lebih mengganggu. Orang-orang sakit kepala, jadi ingatlah untuk meminta teman magangmu agar tidak terluka. Bahkan jika kamu harus terluka, kamu harus menemukan cara untuk menghentikan pendarahan. Lin Bai mengingatkan. Ya, Ni Xiong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lin Bai segera menginjak pedang terbang itu dan bergegas menuju tempat di mana badai hitam menyapu.
Ye Jianjun, kenapa kamu mengejar badai hitam? Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk merenung dalam hatinya. Pedang terbang itu sangat cepat, terbang dengan kecepatan penuh, melaju lurus ke depan dengan kecepatan 108.000 mil dalam sekejap. Tapi Lin Bai terbang melewatinya selama hampir 1 jam, tetapi tidak bisa mengejar kecepatan badai hitam. Bahkan di sepanjang jalan, Lin Bai tidak melihat satupun prajurit. Ia telah terbang selama lebih dari 1 jam. Sepanjang jalan, kecuali beberapa master alam Yang Shen yang tampak panik, tidak ada prajurit alam Yin Seng lainnya yang terlihat. Jalan yang menyapu. Para prajurit di alam Yin Seng telah tersapu oleh badai hitam, dan hanya beberapa penguasa alam Yang Shen yang lebih kuat yang selamat. Selama saya mengikuti badai hitam yang menyapu ini, jika Anda mengikuti sepanjang jalan, kamu pasti akan menemukan Ye Jianjun. Lin Bai tampak serius dan berjalan maju dengan cepat. Ye Jianjun, aku di sini. Niat membunuh di mata Lin Bai menjadi semakin kuat, dan aura pembunuh berwarna merah darah mulai memenuhi tubuhnya, menyelimuti Lin Bai. Di sepanjang jalan pedang terbang, banyak pejuang yang masih hidup yang belum tersapu badai hitam mendongak dan melihat seorang pria yang diselimuti kabut berwarna darah berdiri di atas pedang terbang, menyeret garis panjang berdarah di udara. Hong Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ngeri. Apakah itu pedang terbang? Yang teratas dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi, pedang terbang. Orang yang memegang pedang terbang itu adalah Dongfang Bai. Ya Tuhan, kenapa aura jahat darah di Dongfang tubuh Bai begitu kuat? Ini tidak terlihat seperti seorang kultivator pedang, tapi seperti dewa iblis yang bergegas keluar dari neraka. Aura pembunuh yang begitu berat, aku belum pernah melihat atau mendengarnya seumur hidupku. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Dongfang Bai. Sepanjang jalan di atas, banyak prajurit yang melihat Lin Bai lewat dengan pedangnya dikejutkan oleh aura pembunuh di tubuh Lin Bai. Lin Bai Yujian mengejar badai hitam itu. Segera, Lin Bai melihat banyak master di sekitarnya, mengejar badai hitam seperti dia. 10 hari kemudian, Lin Bai melihat titik hitam di tanah di depannya. Tertangkap, Lin Bai tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat titik hitam. Kecepatan pedang terbangnya meningkat lagi, dan dia dengan cepat mengejarnya dan melihat tempat di mana badai hitam melanda. Di mana Ye Jianjun? Setelah Lin Bai menyusul Black Storm, dia segera mengamati sekeliling. Meskipun dia menemukan puluhan ribu prajurit mengejar Black Storm di sini, dia tidak menemukan jejak Ye Jianjun. Apa itu? Tiba-tiba, ketika Lin Bai sedang mencari jejak Ye Jianjun, sekelompok prajurit yang mengejar badai hitam tiba-tiba berseru. Lin Bai menarik kembali pikirannya dan melihat ke depan, dia tertegun dan matanya melebar. Di tempat badai hitam menyapu, terdapat spanduk bendera besar setinggi sekitar 1000 meter. Ya Tuhan, bendera macam apa ini? Sangat kuat. Apakah badai hitam itu keluar dari bendera ini? Pada saat ini, banyak pejuang melihat badai ini menyapu dunia. Badai hitam berkumpul menuju spanduk bendera. Lin Bai menatap kosong ke bendera hitam besar itu, ekspresinya juga terkejut. Dia belum pernah melihat bendera sebesar ini. Bendera ini tingginya sekitar 1 kilometer dan berwarna hitam seluruhnya, bahkan tiang benderanya terbuat dari batu giok hitam. Bendera pada bendera tersebut ditempa dari kulit binatang yang sangat purba dan juga berwarna hitam. Bendera hitam ini disisipkan di antara langit dan bumi, dan cahaya hitam pada bendera tersebut dipenuhi dengan suasana misterius. Di bawah bendera hitam, ada kristal darah padat dan tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Sekilas, ada hampir ratusan ribu kristal darah di bawah bendera hitam. Kristal darah ini ada yang berukuran sangat besar, sebesar batu besar, namun ada pula yang sangat kecil, hanya seukuran jari tangan. Kristal darah mengelilingi bendera hitam, berkibar di udara, memancarkan cahaya merah darah yang menawan. Pada saat ini, angin hitam yang menyapu dunia berkumpul di bawah bendera, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hampir semua prajurit yang terlibat dalam badai hitam mati pada saat ini, dan darah mereka berubah menjadi kristal darah dan tetap berada di bawah bendera. Di bawah bendera itu, ada begitu banyak kristal darah. Ya Tuhan, pasti ada setidaknya lebih dari 100.000 kristal darah ini. Jika saya bisa mendapatkan kristal darah ini, mengapa saya tidak khawatir tentang peningkatannya? Kultivasiku. Ketika saatnya tiba, semua jenius tingkat monster dan jenius tingkat anak suci akan berlutut di kakiku dan gemetar. Banyak prajurit yang datang ke sini setelah badai hitam terkejut ketika mereka melihat kristal darah di bawah bendera. Dia tampak siap untuk bergerak, matanya sangat serakah. Sejujurnya, bahkan jantung Lin Bai berdebar kencang setelah menontonnya. Saya akan mendapatkan sepertiga dari kristal darah ini, yang pasti akan memungkinkan saya menerobos ke alam Yang Shen. Lin Bai berdiri di samping dengan tatapan tegas, ekspresi serius di wajahnya, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang prajurit bergegas keluar terlebih dahulu dan langsung menuju kristal darah di bawah bendera. Hahaha,
Kristal darah ini milikku. Prajurit itu bergegas menuju bendera dengan suara gembira. Mata Lin Bai tertuju pada prajurit itu, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dan pada saat prajurit itu bergegas mendekat dan hendak mendekati kristal darah, bendera hitam tiba-tiba berguncang, dan badai hitam menyebar, langsung mencekik pria itu dalam sekejap, dan darah berubah menjadi kristal darah dan jatuh. Di atasnya, di bawah bendera hitam. Tapi kali ini, setelah badai hitam muncul, ia tidak kembali ke benderanya, melainkan mengembun menjadi 9 lingkaran badai besar di sini, melindungi kristal darah di tengah lingkaran badai. 9 lingkaran badai membentang melintasi langit dan bumi, mencapai hingga 1000 meter dari bumi dan melampaui langit, melindungi bendera hitam di dalamnya. Dan di antara 9 lingkaran badai ini, kekuatan destruktif menyebar, membuat orang merinding. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan kristal darah. Lin Bai memperhatikan 9 lingkaran badai mengembun, matanya menyipit, dan dia sedikit takut dengan kekuatan badai.